Oke, baik teman-teman, ini adalah video part 2 ya, mengenai relationship person message power and resistance. Jadi saya mau kasih tahu sebelumnya bahwa everyone have their unique way to send the message gitu ya. Jadi setiap orang itu biasanya punya cara-cara yang beda atau yang unik gitu ya, untuk menyampaikan pesannya supaya orang lain itu bisa memahami atau bisa mengikuti apa yang diarahkan gitu loh. Jadi tujuan orang mengirimkan pesan itu kan tentunya banyak ya teman-teman, dan salah satu hal penting adalah supaya orang tuh nurut gitu. Sebenarnya ada compliance gaining, ada kepatuhan di dalamnya. Nah, orang yang punya power di sini seperti power in the relationship ya, yang pertama itu ada referent. Contohnya being a model that other want to follow, seperti yang tadi saya udah katakan ya, bahwa dia adalah seorang yang bisa diikuti oleh orang lain, role model gitu, entah dari segi apapun lah ya bidangnya ya. Kalau influencer kan banyak, ada misalnya makeup artist yang terus jadi influencer misalnya. Terus ada juga di dunia pendidikan itu, kalau kalian pernah dengar ya YouTube-nya Prof. Renald Kasali, itu juga merupakan salah satu influence lah ya, influencer. Dan saya juga sering sih dengerin YouTube-nya karena bagus banget tuh teman-teman, banyak menambah informasi mengenai hal-hal terkini ya. Yang dibahas itu pakai teori-teori komunikasi, jadi menarik. Terus legitimate, kalau legitimate itu hubungannya sama posisi atau jabatan seseorang gitu. Jadi misalnya kalau owner atau direktur gitu kan punya legitimasi ya untuk menginstruksikan contohnya tugas-tugas kepada pekerjanya ya kan, atau pegawainya. Lalu selanjutnya expert, for example your knowledge and experience. Jadi orang-orang yang memang ahli di bidangnya itu biasanya kita juga jadikan panutan ya, atau memiliki power lah ya. Ketika dia ngomong kita pasti nurut gitu loh. Jadi dia karena kemampuannya itu udah nggak usah diragukan lagi. Misalnya kayak kalau kamu berobat deh ke dokter, kalau kamu udah merasa bahwa dia expert banget memang di bidangnya gitu, dan kamu udah yakin percaya, biasanya gimana sama misalnya kamu nggak biasa pergi ke dukun misalnya contohnya ya. Nah, kamu jadinya nggak ada keyakinan gitu loh teman-teman, benar nggak ya, bisa nggak ya gitu. Sehingga apa yang dikatakan si orang tersebut mungkin nggak akan kamu lakukan karena dia nggak punya power di mata kamu. Itu ya contohnya. Lalu selanjutnya di information or persuasion, for example your ability to present a persuasive case. Jadi ini untuk yang memang sifatnya mengajak seseorang ya, misalnya untuk charity, atau bisa juga sih ke marketing juga bisa ya kan. Terus reward, jadi kalau yang reward ini adalah kemampuan kita untuk memberikan sesuatu gitu ya, reward, hadiah misalnya dari contohnya ya dari orang tua misalnya ngasih reward ke anaknya, sehingga kan bisa selain mendekatkan gitu, kita juga bisa dilihat sebagai orang yang punya kekuatan juga nih di mata si anak misalnya contohnya. Ini salah satu aja ya teman-teman. Terus coercive. Nah, coercive for example your ability to administer punishment. Nah, ini juga contohnya misalnya orang tua sama anak gitu. Jadi orang tua punya peraturan yang mana harus diikuti oleh anak-anak mereka. Tapi kalau misalnya melanggar, kita misalnya punya power untuk menghukum atau withhold reward tuh, menahan
rewardnya dia nggak ngasih jajan misalnya, atau ya dan lain sebagainya lah ya. Terus selanjutnya power in the person. Nah ini penting banget. Yang pertama, seseorang itu punya kompetensi, knowledge and expertise. Jadi memang dia punya keahlian. Kalian mungkin sering nonton iklan-iklan yang pakai, contohnya iklan pasta gigi gitu. Nah mereka pakai expertise buat ngasih tahu bahwa ini buat contohnya gigi sensitif sangat ampuh gitu. Jadi kita percaya gitu ya. Itu kompetens. Karakter, di sini karakter adalah personality kita, honesty, jujur, and trustworthiness dapat percaya ya. Jadi biasanya kalau kita udah pernah bohong sekali, ya wajar kalau orang terusnya sulit gitu loh untuk percaya lagi sama kita. Itu karakter ya teman-teman. Terus yang ketiga itu karisma, for example being friendly and dynamic. Jadi kalau karisma itu memang sulit banget buat diukur ya teman-teman, karena apa ya, karisma tuh kayak muncul di dalam aura seseorang aja gitu. Kalian pernah gak sih ngeliat orang yang charming contohnya ya, dia tuh punya karisma yang beda daripada orang lain. Ketika dia muncul itu pasti mata semua orang tertuju tuh sama dia. Karena apa? Karena terlihat bahwa orangnya tuh ramah ya, terus dinamis gitu loh, bisa deket sama semua orang misalnya kayak gitu. Terus yang selanjutnya ini ada power in the message. Power in the message ini mengenai pesannya ya. Jadi yang pertama general verbal strategies. Jadi ini adalah strategi verbal yang kita gunakan, for example direct request or bargaining. Jadi kita meminta sesuatu atau bergain itu kayak apa, menawar gitu ya. Ini power in the message. Susah loh orang nawar. Saya salah satu orang yang nggak bisa belanja nawar gitu, karena harus punya apa ya, punya kemampuan untuk ya itu bergaining gitu loh. Jadi makanya saya lebih suka belanja tuh sebenarnya di swalayan yang udah fixed price gitu kan. Ada orang-orang yang kayak gitu teman-teman, tapi ada orang yang menurut mereka nawar itu adalah seni gitu ya kan. Nah selanjutnya specific language choices. Jadi kita menggunakan bahasa ya, pilihan-pilihan kata itu avoiding hesitations, terus sama disqualifiers. Jadi apa nih, jadi dihindari ya kata-kata yang hesitate. Itu apa teman-teman, coba dilihat artinya. Disqualifiers kayak penolakan lah ya, avoiding hesitation. Lalu selanjutnya ini ada nonverbal message. Nonverbal message juga nggak kalah penting. Jadi kalau kita, kenapa terus kita lebih suka berbicara secara tatap langsung, karena kemarin kalian bilang bahwa kalau tatap langsung lebih enak, lebih kelihatan body language-nya, gesturnya, eye contact misalnya. Karena nonverbal message juga punya power gitu ya, jadi sangat kuat gitu loh teman-teman. Jadi terkadang kata-kata verbal sama nonverbal kita itu lebih kuat nonverbalnya. Ketika kita marah kita bilang gak apa-apa, tapi nonverbalnya bicara lain ya kan biasanya gitu ya. Jadi yang terakhir ini ada listening di bagian message. For example, listening actively and giving back channeling cues. Jadi kalau yang listening ini listening atau mendengar, menyimak lah ya, bukan. Jadi kalau listening bukan hanya sekedar mendengarkan, tapi dia juga menyimak, dia mengerti, memahami maksud dan tujuan dari si komunikatornya maunya apa gitu. Jadi kalian juga udah belajar ya listening actively gimana caranya, terus giving back-nya atau meresponsnya pakai cues itu kayak apa ya, kode ya teman-teman ya.
misalnya nodding itu kan kode ya kan, bahwa kita tuh oh kita paham nih dia cerita apa, dia sedih kenapa gitu. Terus ini ada resisting power. Resisting power itu yang pertama ada negotiation. Jadi kalau kita bernegosiasi teman-teman untuk mengkompromikan sesuatu ya, contohnya ada apa nih kasusnya kalau negosiasi, penawaran misalnya, kita melakukan penawaran ke suatu perusahaan atau kita bikin proposal sponsorship. Nah kita nego nih, kira-kira si pihak sponsor mau ngasih apa, terus kita bisa ngasih apa. Nah itu negotiation ya teman-teman ya, walaupun tidak berbentuk materi, tapi kita bisa kasih publikasi contohnya gitu. Jadi ada win-win solutionnya. Kemarin kan kita belajar konflik tuh, biar konfliknya enak, selesainya itu baik-baik aja, dua-duanya memiliki keuntungan masing-masing. Caranya adalah ya ini negotiation. Jadi akan melahirkan konsensus ya, melahirkan kesepakatan bersama. Terus selanjutnya ada non-negotiation. Contohnya di sini simply refuse to comply. Jadi dia benar-benar menggunakan apa ya, direct refuse. Jadi kalau kita nolak, ya udah, artinya sudah tidak ada lagi yang bisa dinegosiasikan gitu loh. Simply refuse. Kayak misalnya ada naskah artikel masuk ke dalam jurnal ya kan, nanti mungkin kalian akan belajar menulis jurnal. Nah di situ ada decision editor, ada keputusan editor. Nah itu udah nggak bisa dinego ya teman-teman, karena kita tinggal pilih si editornya ini, tulisannya mau di accept, mau diterima atau mau ditolak gitu contohnya. Jadi simply refuse, udah nggak bisa dinego, itu non negotiation. Terus ada lagi justification, for example give reasons for non-compliance. Nah ini non-compliance ini artinya compliance tuh kepatuhan ya, kepatuhan. Jadi kita kasih apa alasan, give reasons. Oh alasannya kenapa ditolak, alasannya karena tidak, tulisan ini tidak sesuai dengan area atau lingkup keilmuan komunikasi contohnya gitu. Justification. Terus identity management, for example depicting the other person as unreasonable or as more than competent to do it alone. Nah ini jadi apa, identitas dari manajemen ya, dari pengelolaannya tuh. Lalu selanjutnya teman-teman bisa jawab trivia quiz di bawah ini. Jadi kalian bisa jawab pakai skala. Yang kelima itu definitely true ya, sangat setuju. 4 itu probably true. 3 itu apa, netral lah ya, neither true nor untrue. Terus 2 probably untrue. Terus yang ke 1 definitely untrue. Jadi kalau nilainya kecil artinya kalian tuh nggak setuju banget. Contohnya people generally see me as knowledgeable. Nah kalian kayaknya 3 deh, nggak terlalu yakin ya kan. Apa ya pengetahuan yang saya tahu dibandingin orang lain, misalnya kalian nggak yakin ya bisa isi 3. Kalau oh iya orang-orang suka nanya nih sama saya gitu, berarti kan bisa isi 5 atau 4 gitu ya, terserah ya. Jadi ini per save aja, menilai diri sendiri, self reporting. Nanti akan saya berikan apa skala nilainya. Kalau nilai misalnya contoh dari 20 sampai 30 itu apa masuknya kayak gitu. Oke teman-teman, silakan diisi dulu. Nanti kita akan bahas di part selanjutnya ya, di part diskusi. Saya akan tutup part 2, kita lanjut lagi ke part 3.